Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pada kesempatan yang berbahagia ini kami datang kepadamu, merendahkan diri kami dengan hati yang penuh percaya. Kami memohon pimpinan penyertaan Tuhan, karena kami telah mempersiapkan segenap keberadaan kami untuk membaca merenungkan firman-Mu yang terus memimpin kami, menjadi pedoman hidup kami untuk bagaimana kami hidup di dalam dunia ini, hidup yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati segenap jemaat Tuhan yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan: jalan orang benar dan jalan orang fasik, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Firman Tuhan pada hari ini dibawa tema kebahagiaan yang sejati. Mazmur ini adalah mazmur pengajaran tentang yang baik dan yang jahat, yang menawarkan kepada kita hidup dan mati, berkat dan kutuk, agar kita dapat mengambil jalan yang benar menuju kebahagiaan dan menghindari apa yang pada akhirnya pasti akan berujung kepada kesengsaraan dan kehancuran bagi kita. Kebahagiaan yang sejati adalah dambaan semua orang. Kebahagiaan sejati akan dialami orang benar, karena itu berasal dari Tuhan, yang dalam hidupnya ia akan melakukan hal-hal yang baik dan benar, baik dalam pandangan Allah maupun manusia. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ini memberikan kepada kita langkah-langkah menuju kebahagiaan yang sejati. Langkah-langkah itu antara lain yang pertama, yaitu percaya kepada Tuhan yang benar. Pengenalan dan iman kepada Tuhan yang benar adalah dasar utama bagi setiap orang untuk mendapatkan atau meraih, menggapai kebahagiaan yang sejati. Dasar kepercayaan yang tidak tepat atau salah akhirnya bukan kebahagiaan sejati yang didapat, melainkan kematian kekal dan kesengsaraan yang tiada akhir. Kenikmatan hidup bukanlah kebahagiaan. Banyak orang mencari, mereka sebut sebagai kebahagiaan, tetapi sesungguhnya itu hanyalah kenikmatan. Kenikmatan dunia bukanlah kebahagiaan. Manusia bisa saja menikmati hidup, namun bisa tanpa kebahagiaan sejati, atau yang didapat hanyalah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang sejati bermula dari kepercayaan kepada Tuhan yang benar. Memiliki harta, kekayaan yang banyak bukanlah jaminan untuk memiliki kebahagiaan yang sejati. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup,
dari Mazmur 128 ayat 1 dan 2 itu demikian: berbahagialah semua orang yang menghormati Tuhan dan yang mempercayakan diri kepadanya, semua yang taat kepadanya. Pahala mereka adalah kemakmuran dan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab Tuhan telah memperkenalkan diri sebagai Tuhan pencipta alam semesta, dan manusia juga adalah ciptaan Tuhan yang kepadanya manusia harus percaya dengan segenap hati dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keempat dari Mazmur 128 dikatakan, itulah pahala yang diberikan Allah kepada orang-orang yang menghormati Dia dan yang mempercayakan diri kepadanya. Kiranya Tuhan selalu melimpahi engkau dengan berkat-berkat dari sorga dan juga dengan kebahagiaan manusia. Di sini pemazmur sedang memperkenalkan Tuhan yang dipercayainya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, sumber berkat dan juru selamat bagi setiap orang percaya dan menghormatinya, baik kepada penerima mazmur ini yakni orang Israel maupun bagi gereja Tuhan masa kini yang sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepadanya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang adalah sumber berkat dan sebagai juru selamat, serta mempercayakan hidup kepadanya. Langkah yang kedua adalah hidup sesuai firman Tuhan. Secara positif, kebahagiaan hanya didapatkan di dalam hidup sesuai firman Tuhan. Di dalam ayat yang kedua, orang yang hidup seturut firman-Nya akan diberkati dengan keberhasilan dan Tuhan berkenan kepadanya. Namun yang lebih penting dari semuanya itu, orang demikian dijamin penuh oleh sang sumber hidup itu sendiri. Tuhan sendiri memperingatkan Yosua sebagai pemimpin pengganti Musa untuk selalu berpegang kepada firman Tuhan dan memperkatakannya kepada orang Israel. Rahasia meraih kebahagiaan sejati adalah bergaul intim dengan Tuhan melalui perenungan akan firman-Nya. Di dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan zaman yang berbahaya ini, umat Tuhan akan tetap dapat menikmati kebahagiaan jika umat Tuhan terus bergaul karib dengan Tuhan melalui perenungan akan firman-Nya yang menjadi pegangan hidup untuk menjalani kehidupan di dalam dunia yang Tuhan anugerahkan. Yang ketiga, langkah yang ketiga adalah bertindak benar. Mazmur 1 ini memberikan jawaban kepada gereja bahwa secara negatif, kebahagiaan yang sejati tidak didapat dari perbuatan fasik atau berdosa. Sekali lagi, secara negatif, kebahagiaan yang sejati tidak akan didapat dari perbuatan fasik atau perbuatan dosa. Orang yang mau berbahagia harus menjauhi semua hal yang membawanya berdosa. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, sekali lagi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ayat 1 secara negatif, di sini firman Tuhan ini memberikan jawaban bahwa kebahagiaan yang sejati itu tidak didapat dari perbuatan dosa, perbuatan
perbuatan fasik, perbuatan yang membawa kita berdosa, yang merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mau berbahagia harus menjauhi semua hal yang membawanya berdosa. Jika tidak, kehidupan berdosa akan membawa kepada kegagalan hidup dan akhirnya kebinasaan. Bertindak benar pasti dikenan Tuhan, namun bertindak baik belum tentu dikenannya. Pemazmur mengingatkan kepada orang Israel bahwa mereka sedang berada dalam masyarakat yang luas dan di dalamnya ada orang fasik dan orang benar. Orang fasik bukan hanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan, namun bisa juga orang yang sudah percaya kepada Tuhan namun berlaku fasik atau jahat. Pemazmur mengingatkan kepada kita, baik orang Israel maupun kita, umat Tuhan masa kini, supaya kita cerdas dan dengan pengenalan akan Tuhan yang benar melalui firman-Nya menjadi dasar untuk kita bertindak dalam kehidupan, baik di lingkungan keluarga, di dalam gereja, maupun di dalam masyarakat luas, sehingga kita bertindak tepat, bertindak sesuai, bertindak benar dalam standar Tuhan. Mazmur ini mengajarkan kepada orang Israel tentang langkah-langkah menuju kebahagiaan yang sejati. Langkah-langkah itu juga tetap relevan hingga sekarang ini. Zaman memang berbeda. Orang yang hidup di zaman sekarang pasti sudah berbeda dengan penerima Mazmur ini. Namun langkah-langkah ini tetap relevan hingga sekarang ini. Oleh sebab itu, Anda dan saya sebagai umat Tuhan masa kini, kita akan meraih kebahagiaan yang sejati jika percaya kepada Tuhan yang benar. Saudara, saat ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam ajaran yang mau membelokkan kita dari pengenalan kita kepada Tuhan, dari percaya kita kepada Tuhan yang benar. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada Anda dan saya, dimanapun kita berada, siapapun Anda, apapun jabatan kita, firman Tuhan mengingatkan untuk meraih kebahagiaan yang sejati, maka milikilah atau percayalah kepada Tuhan yang benar. Dia yang adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dia yang adalah Tuhan pemelihara umat manusia. Dia yang adalah Tuhan penyelamat manusia dari berdosa menjadi umat yang dipanggil untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan sang sumber berkat. Anda dan saya dapat meraih menggapai kebahagiaan yang sejati jika kita terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, yang terus merongrong kehidupan umat manusia, yang terus merongrong kehidupan Anda dan saya sebagai umat Tuhan, Tuhan menyatakan kehadirannya untuk kita mengenal dan tetap percaya kepadanya melalui firman Tuhan yang harus kita percaya, yang harus kita baca, harus kita renungkan, dan akan mengubah hidup kita, menuntun kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Dan yang ketiga, Anda dan saya
akan dapat meraih kebahagiaan yang sejati jika kita tetap bertindak benar di tengah-tengah banyak orang yang tidak bertindak benar. Inilah panggilan gereja, inilah panggilan Tuhan bagi Anda dan saya sebagai umat Tuhan, supaya kita hidup di dalam dunia yang telah tercemar ini, kita tetap bertindak benar sebagai bukti pengenalan kita akan Tuhan yang benar. Kiranya Tuhan menolong, menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur pada kesempatan ini kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Tuhan berkati juga segenap jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, dalam hidup kami tidak ada satu titik pun yang tersembunyi. Kalau selama ini dalam hidup kami, dalam tindakan kami, menunjukkan bahwa kami, dari perbuatan kami tidak percaya kepada Tuhan yang benar, kami mohon Tuhan ampuni kami. Kalau selama ini dalam perjalanan hidup kami sudah berusaha untuk melakukannya, namun kami juga masih gagal, Tuhan tolong mampukan kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, yang memampukan kami untuk terus belajar mengenal Engkau ya Tuhan, untuk tetap mempercayai Engkau Tuhan di dalam masa yang sulit sekalipun, dan supaya kami tetap bertindak benar. Tuhan pimpin kami, berkati segenap jemaat Tuhan, bahwa apapun status kami, siapapun kami dapat meraih kebahagiaan yang sejati kalau kami percaya kepada Allah yang benar, karena kami hidup sesuai dengan firman-Mu, dan firman-Mu akan menuntun kami untuk bertindak benar di dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.